Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fitriadi Ramadhani, NPM 20130533026, mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Angkatan 2020. Di dalam video ini saya ingin memenuhi tugas micro teaching, yaitu membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. Ini saya akan menjelaskan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran revisi 2019 kelas 5 semester 2 tema 7 peristiwa dalam kehidupan subtema 1 peristiwa kebangsaan masa penjajahan pembelajaran 1. Untuk tujuan pembelajaran yang pertama yaitu dengan membaca teks tentang peristiwa kedatangan bangsa barat di Indonesia, siswa dapat mengidentifikasi latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia secara benar. Yang kedua, dengan membuat peta pikiran, siswa dapat menjelaskan peristiwa kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia dengan menggunakan kosakata baku secara tepat. Dengan membaca teks, siswa dapat menjelaskan tentang sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Yang keempat, dengan berdiskusi tentang ulasan teks, siswa dapat menjelaskan isi dan informasi sebuah teks secara tepat. Dan yang terakhir, dengan melakukan percobaan, siswa dapat menunjukkan perbedaan sifat wujud benda, padat, cair, dan juga gas. Di kegiatan pembelajaran, untuk kegiatan pendahuluan, guru memberikan salam dan mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Kemudian, guru mengajak anak berinteraksi dengan menanyakan kabar dan mengisi lembar kehadiran atau absen. Kemudian, guru memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Di kegiatan inti bagian Ayo Membaca, siswa membaca bacaan berjudul Sifat-sifat Benda. Kemudian, siswa diminta untuk mencari dan menuliskan benda-benda di sekitarnya berdasarkan wujud bendanya. Kemudian, secara bergantian siswa menunjukkan hasil temuannya. Di bagian Ayo Berdiskusi, guru menampilkan video mengenai wujud benda. Siswa diberikan pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, ada berapa wujud benda? Yang kedua, contoh dari wujud benda. Dan yang terakhir yaitu penyebab dari perubahan wujud benda. Setelah siswa menjawab, guru memberikan penjelasan lebih dari pernyataan yang telah dijawab siswa. Di bagian Ayo Mencoba, siswa melakukan percobaan untuk menunjukkan sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Di bagian Ayo Renungkan, siswa mengisi kolom mengenai penerapan perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan pemahaman siswa. Kemudian, guru menyimpulkan kembali mengenai pengetahuan dan kegiatan pada pembelajaran hari ini. Bentuk kerjasama dengan orang tuanya. Dengan bantuan orang tua, siswa mengamati kegiatan sehari-hari di rumah yang menunjukkan perpindahan kalor. Di bagian penutup, guru menyampaikan tugas di rumah. Kerjasama dengan orang tua, siswa mengamati kegiatan sehari-hari di rumah yang menunjukkan perpindahan kalor. Yang kedua, guru memeriksa pekerjaan siswa yang langsung selesai diperiksa. Dan yang terakhir, peserta didik yang selesai mengerjakan tugas atau proyek atau portofolio atau juga unjuk kerja dengan benar diberikan hadiah atau pujian. Untuk penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan sesuai kebutuhan guru, yaitu dari pengamatan sikap, tes pengetahuan, dan presentasi unjuk kerja atau hasil karya atau proyek dengan rubrik penilaian. Sekian rencana pelaksanaan pembelajaran tema 7 subtema 1 yang saya buat. Kemudian saya akan menampilkan simulasi pembelajaran di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, langsung saja berdoa, mulai. Berdoa selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Ibu harap kabarnya semua sehat. Alhamdulillah. Oke, Ibu absen terlebih dahulu. Akbar Fadila hadir. Salsa Yunita. Tita Mardalina. Gali Aji. Muhammad Rifki. Jenny Anggraini. Oke, hadir. Marcel Farabi. Sakit? Ada suratnya nggak? Coba Ibu lihat dulu. Marcel Farabi sakit. Baiklah anak-anak, hari ini hadir semua kecuali Marcel Farabi. Oke. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, di sini ada yang tahu nggak sih tema 7 itu judulnya apa? Ya Jenny, judulnya apa Jenny? Betul, tema 7 itu mengenai peristiwa dalam kehidupan. Di sini ada yang tahu nggak sih contoh dari peristiwa dalam kehidupan apa? Jadi, peristiwa dalam kehidupan itu contohnya seperti perjalanan kita dari rumah menuju ke sekolah itu merupakan salah satu contoh peristiwa dalam kehidupan loh. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai latar belakang kedatangan bangsa Eropa. Terus kita juga akan mempelajari peristiwa kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Kita juga akan mempelajari mengenai sifat-sifat benda, dan yang terakhir kita akan mempelajari mengenai perbedaan sifat wujud benda, padat, cair, dan juga gas. Oke, dibuka ya anak-anak bukunya. Kita akan belajar terlebih dahulu mengenai latar belakang kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Dahulu, negara kita pernah dijajah oleh bangsa Eropa, salah satunya yaitu Belanda. Belanda datang ke Indonesia dengan tujuan untuk mencari rempah-rempah. Hal itu terjadi karena negara kita tercinta ini sangat kaya akan dan berlimpahnya rempah-rempah. Nah, di sini ada yang tahu nggak sih apa itu rempah-rempah? Coba kalian perhatikan gambar berikut, gambar rempah-rempah berikut ini. Lihat di bukunya. Nah, itu merupakan gambar cengkeh. Cengkeh merupakan salah satu jenis rempah-rempah yang ada di Indonesia. Coba kalian perhatikan soal di halaman 2. Nah, itu coba kalian kerjakan terlebih dahulu. Nanti akan kita koreksi bersama. Baik, soalnya sudah dikerjakan, dikumpulkan. Nanti ibu aja yang akan mengoreksinya. Anak-anak, bangsa kita ini pernah mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan.
yaitu penjajahan yang begitu lama. Selama penjajahan, bangsa kita ini mengalami penderitaan akibat penindasan pada masa itu. Pada saat itu, bangsa kita masih berbentuk kerajaan-kerajaan. Lalu, datanglah bangsa-bangsa Eropa yang melakukan pelayaran ke negeri kita ini. Awalnya, mereka disambut baik oleh masyarakat Indonesia. Namun, ketika mereka ingin menguasai kita, mereka mendapatkan perlawanan. Perlawanan itu dilakukan di beberapa daerah. Lalu, apa sih yang menjadi penyebab bangsa Eropa datang ke Indonesia? Mari kita cari tahu di halaman 4. Coba kalian buka di halaman 4. Simak dan amati bacaan tersebut. Ya, coba Ibu ingin tanya dulu untuk yang sudah membaca, apa sih tujuan bangsa Eropa itu datang ke negara kita ini? Mengapa? Alasannya ada apa di negara kita ini? Betul, Jenny, untuk mencari kekayaan. Terus apa lagi? Salsa? Betul, menyebarkan agama. Jadi, bangsa Eropa datang ke negara kita ini salah satunya yaitu yang pertama mencari kekayaan atau gold. Yang kedua menyebarkan agama atau gospel. Yang ketiga mencari kejayaan yaitu glory. Dan yang keempat yaitu untuk mengembangkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Setelah kalian mempelajari tentang faktor-faktor bangsa Eropa ke negara Indonesia, kalian silakan lengkapi tabel pada halaman 6. Setelah itu, kita akan membentuk kelompok untuk mencari informasi tentang beberapa bangsa yang pernah datang ke negara kita ini. Kalian bisa mencari nama bangsa-bangsa tersebut melalui majalah, artikel, maupun media informasi lainnya. Coba Ibu ingin tanya kembali, apa yang dimaksud dengan 3G? Apa yang dimaksud dengan 3G? Ya, Akbar, coba sebutkan apa saja 3G tersebut. Betul, kan tadi sudah dijelaskan ya Akbar ya, bahwa 3G itu adalah gold, gospel, dan juga glory. Anak-anak, seperti yang kita ketahui bahwa cengkih merupakan salah satu jenis rempah-rempah yang banyak sekali manfaatnya. Harganya pun cukup tinggi, sehingga sampai saat ini banyak masyarakat kita yang masih membudidayakannya. Untuk mereka membudidayakan untuk mengambil manfaat cengkeh secara maksimal. Mereka mengambil manfaat cengkeh secara maksimal, yaitu dengan cara mengeringkannya dengan cara dijemur. Selama proses penjemuran, terjadi perubahan warna pada cengkeh. Dari yang semulanya berwarna kuning, berubah menjadi warna hitam ke coklat-coklatan. Di sini ada yang tahu nggak sih? Pada proses pengeringan cengkeh tersebut,
terjadi perubahan benda yang disebabkan oleh apa? Di sini ada yang tahu nggak? Cengkeh dapat berubah warna itu disebabkan oleh apa? Jadi, cengkeh pada proses pengeringan, cengkeh dapat berubah warna itu terjadi karena adanya kalor atau energi panas. Tuh. Nah, kalor atau energi panas itu dia mempengaruhi perubahan benda. Bicara tentang benda, pernahkah kalian mengamati benda-benda yang ada di sekitar kalian? Nah, benda-benda yang ada di sekitar kalian memiliki sifat dan wujud yang berbeda-beda. Siapa yang masih ingat apa aja wujud-wujud benda? Terus kalian bisa nggak sih gimana caranya kalian untuk tahu, untuk membedakan wujud-wujud benda tersebut? Untuk membedakan wujud benda, salah satunya yaitu dengan mengetahui sifat setiap benda. Ibu minta kalian buka pada halaman 11. Baca dan amati bacaan tersebut. Ibu akan memberikan kalian waktu 10 menit dan kita akan sesi tanya jawab. Ibu akan memberikan kalian pertanyaan. Baik, sudah selesai membacanya, Ibu akan bertanya kepada Sebelum Ibu bertanya, Ibu ingin menunjukkan kepada kalian video. Jadi Ibu minta kalian simak dan amati video tersebut. Video tentang sifat-sifat benda. Sebentar ya. Nah, dari bacaan dan video tersebut, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Ada berapa sih wujud benda? Betul, Jenny. Wujud benda ada 3. Yang pertama, padat, cair, dan juga gas. Di sini siapa yang bisa nyebutin contoh-contoh dari ketiga wujud benda tersebut? Oh ya, silakan Gali. Jadi betul. Jadi contoh benda padat itu banyak ya di sekitar kita anak-anak. Contohnya seperti penghapus, juga seperti pena ini merupakan contoh benda padat. Kemudian seperti buku ini juga merupakan salah satu contoh bentuk benda padat. Jadi benda padat dia tidak akan merubah bentuk aslinya jika kita memegang atau memindahkannya. Dia akan tetap seperti ini bentuknya walaupun kita memindahkan atau memegangnya. Selanjutnya yaitu contoh benda cair. Di sini ada yang bisa ngasih tahu teman-temannya contoh benda cair itu seperti apa? Oke, tepat sekali. Air merupakan salah satu contoh benda cair. Bukan hanya air ya Salsa, tapi juga ada sirup, susu, itu juga merupakan salah satu contoh benda cair. Jadi benda cair akan berubah bentuk itu mengikuti bentuk wadahnya. Jadi kalau kita menuangkan air ke dalam gelas, maka air itu akan berubah bentuk mengikuti bentuk gelas tersebut. Selanjutnya gas. Nah, benda gas. Ada yang tahu nggak sih contoh benda gas itu seperti apa?
Betul sekali. Contoh benda gas itu yaitu aroma minyak wangi dan juga ini oksigen. Betul, tepat sekali. Nah, selanjutnya kita akan melakukan percobaan pada halaman 12. Coba dibuka dulu bukunya halaman 12. Ibu minta kalian melakukan percobaan 1, 2, 3. Enggak dong, salah. Jadi ibu akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Kemudian kalian akan melakukan salah satu percobaan tersebut. Oke, ibu tentukan dulu ya sebentar. Oke, ibu sebutkan, dengar baik-baik semuanya. Akbar bersama dengan Salsa akan melakukan percobaan 1. Tita dan Gali melakukan percobaan 2. Rifki dan Jenny akan melakukan percobaan 3. Oke anak-anak, setelah kalian melakukan percobaan tersebut, tulis hasil percobaan yang kalian lakukan dan juga berikan kesimpulan. Sudah paham tugasnya semuanya? Oke, kalau begitu anak-anak, kita telah mempelajari mengenai beberapa jenis rempah-rempah, faktor penyebab datangnya bangsa Eropa ke Indonesia. Terus juga kita telah mempelajari cara pengolahan cekeh dan sifat-sifat benda, dan juga mengenai beberapa wujud benda, benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Demikian materi yang ibu sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Tetap belajar dan jaga kesehatan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam video, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.